Musim NBA sudah mulai memasuki akhir tahun. Layaknya musim-musim sebelumnya, ada berbagai kejutan. Ada kejutan yang baik, ada kejutan yang buruk. Ada tim-tim yang bahasanya underrated atau overrated. Tapi apapun itu, satu hal yang pasti. Nggak Lakers, nggak Warriors, nggak makan. What up, Box Out is back setelah absen lebih dari seminggu. Seperti biasa bareng gue Raditya Alif dan Avindra Pradika. Kita absen karena masalah kesibukan dan masalah kesehatan ya. Lo tinggal lihat lah apa yang lagi naik. Ya, tadi saya lihat teman saya bawa masker. Jadi ya itulah kenapa. Tapi mau ingetin teman-teman yang juga main basket to stay safe ya. Namanya juga musim liburan, ada lebih banyak perpindahan manusia sehingga penyakit yang dikira sudah terpendam. Tiba-tiba kayak Hayao Miyazaki tuh yang bikin anime, bilang gue udah pensiun, tiba-tiba bikin lagi nih ya, satu nih. So COVID is back, hati-hati. Kita mulai sebenarnya nih, gue terinspirasi dengan podcast sebelah. Otaku Box. Oke, cool. Karena si kolega gue, Pikri, produsernya, itu lagi dia bikin konten soal anime overrated. Jadi dia ke acara namanya Komifuro, itu di ICE. Okay. Di mana semua wibu tuh kayak jualan produk fan-made gitu. Kemudian dia tuh ada bikin video sama YouTuber si Kevin Anggara. Nanya, anime apa yang overrated menurut lo? Terus katanya si Kevin Anggara, Jujutsu Kaisen. Itu ada anime yang lagi happening banget lah. Okay. Gitu. Nah itu langsung banyak banget yang nyamber. Dari yang setuju sampai gak setuju. Ada yang reaktif banget, ada yang tersinggung, ada yang gak tersinggung. Terus yang kuperhatiin tau gak Ban? Tiba-tiba kata overrated itu kembali lagi ke pasaran. Sampai dibahas sama orang yang gak nonton animenya. Sampai ada yang bikin kalau game yang overrated itu apa gitu. Jadi kayak the word overrated. Dari niat itu cuma ngomongin anime overrated. Jadi ngomongin soal segala hal yang overrated gitu. Nah ini gue lihat lo di skrip masukin soal Damian Lillard. Kita ucapkan selamat buat Dame yang sudah mencapai 20,000 poin dan masuk ke top 5 di 3 points made ya sepanjang masa. Sekarang dia lagi main di Milwaukee. Kita tahu sepanjang a huge chunk of his career dia main di Portland. Pertanyaan yang lo ajukan di sini Bi, yang harus lo jawab sendiri adalah Damian Lillard ini jatuhnya sekarang overrated atau underrated? Is Damian Lillard overrated or underrated? Gimana menurut lo, Men? Coba lo agak elaborasi. Jawaban gue tergantung mulai. Iya, boleh lah. Ya jawaban gue juga tergantung jawaban lo. Buat ngelawan jawaban lo gitu. Jadi gimana? Secara individual kalau gue. Secara individual enggak sih. Secara individual underrated jadi jatuhnya. Maksudnya gimana tuh coba? Ketika sepanjang karirnya kan he was perfectly rated, all star. Oke. And then tiba-tiba pas NBA 75 dia overrated. Karena dia masuk ya ke top 75. Oke. Setelah itu karena itu mungkin ada recency bias sedikit lah ya terkait waktu dia di bubble kan juga lagi puncak-puncaknya banget tuh. Ini buat konteks NBA 75 itu waktu itu All Star 2022. 22 di Cleveland soalnya. Itu 2 tahun setelah bubble. Gitu. Oke, terus dia itu sempat bawa Blazers ke conference finals juga kan. So he was a bit overrated there. And then karena ya biasalah orang mengganti opininya jadi because he's so overrated he became underrated. Tapi individually sekarang sih udah normalize lagi ya. But in a team sense, he is sampai dia akan mendapatkan NBA championship. I think he will always be overrated di mata orang-orang ya. Okay, that's interesting ya. Gue tertarik dengan poin lo, he was so overrated, he became underrated ya. Karena gue suka, menurut gue kalau di sepak bola, Paul Scholes tuh bagi gue sama pemain yang overrated. Mau tau kenapa? Karena setiap tahun orang tuh ngumpulin puluhan quote soal betapa dia underrated dan dibahas sama pemain dari kayak Zidane lah siapa lah gitu ya. Kayak karena testimoninya dia sejago itu, padahal dia sendiri ngaku dia nggak sejago Gerrard gitu. Jadi to your point, gue sepakat bahwa overrated dan underrated ini fluktuatif. Karena lo lagi menilai seseorang pemain atau tim based on temperature dari percakapan yang menilai dia. Lu lagi membandingkan penilaian lu dengan penilaian semua orang yang lain gitu. Nah, menurut gue jelas ketika dia masuk 75, you can make the case ini kayaknya overrated lah. Ada banyak, dan apalagi ketika dia tidak mendapatkan chip,
or even an individual MVP gitu. Yeah. Cuma gue sih ngerasa when all is said and done, dia hidup di zamannya Steph Curry, right? Dia masuk ke dalam top 5 in 3-point shooting. Steph itu jauh lebih banyak daripada dia. Kayak gapnya tuh cukup jauh lah Steph dengan semua yang lain gitu ya. When all is said and done, menurut gue dia akan jatuhnya underrated because the number of championships that he won nggak sebanyak Steph. Cuman menurut gue dia bermain, kita nggak tahu nih ya arc-nya dia setelah karakter arc-nya dia setelah bersama Milwaukee nih. Milwaukee arc kita belum tahu nih. Tapi untuk tim Portland itu beberapa kali menurut gue nggak punya hak ngalahin tim yang dia kalahin gitu. Kayak tim-tim yang dia kalahin tuh yang biasanya overhype. Ini gue mencoba mengingat ya. Itu dia ngalahin Rockets di musim pertamanya, Rockets di yang ada Harden-nya tuh. And the hype was all about that team. Dan masih ada Dwight Howard. Dan Dwight Howard was just 1 tahun habis dia cabut dari Lakers. Dimana orang tuh masih nganggep center paling jago di NBA itu was Dwight Howard, right? Ketika dia nyingkirin OKC di awal musim itu, people were like, oh jangan-jangan OKC nih yang bisa jadi contender yang agak merepotkan Warriors sedikit. Karena timnya panjang waktu itu, ada Paul George dan lain sebagainya. Obviously ada setbacknya ketika dia kalah lawan Pelicans. Ya, lawan tim yang defense-nya bagus. But I think when all is said and done, melihat bulk of his career bisa bawa tim Portland itu sampai conference finals, and his performance in big games, clutch, Dame time, kan sekarang pemain yang lo identikan. Kalau dulu zaman dulu itu Reggie Miller yang identik dengan clutch. Zaman sekarang itu Dame. And I think hidup di zaman yang sama dengan Steph Curry. I'm still saying Steph Curry lebih impactful dan lebih jago ya. Bahkan Shaq aja naikin Steph Curry ke atas dirinya sendiri kan, right? Itu yang akan ultimately bikin dia terlihat underrated when all is said and done gitu. Even with one chip, karena chip yang dia dapatkan pasti nanti orang akan ngeliat ya karena dia gabung sama Giannis. Padahal dia yang kayaknya jadi closernya di tim Bucks itu. Ini menarik nih karena menurut gue dia bisa mirip sama kayak Dirk sih. Siapa? Dirk Nowitzki. Dari segi overrated atau karir arc-nya gitu ya. Karena at one point Dirk is like jago banget nih orang MVP. Tapi again sama kayak lo bilang ada highs-nya di playoffs, ada lows yang dia kalah sama the We Believe Warriors itu. Tahun 2007 ya. 2007 ya. That's being mirip kan, Lillard juga gitu kan kayak the highs dia bisa bawa Portland sampai conference finals, the lows-nya adalah yaitu kalah sama beberapa tim yang nggak ini juga lah dan keep on regular season doang bagusnya. And that being said, kalau dapat one chip, I think it would massively kayak akhirnya, and then setelah Dirk dapet chip itu juga kan kayak orang kayak gila nih carry dan masa. Satu hal lagi yang mau gue tambahin soal chip, and I do think kayaknya timnya Dirk tuh was more complete. Dan sebelum Dirk ke 2011 dia ke final di 2006 kan. Dan sebenarnya ketika ketemu Miami Heat, I think it was they went 2-0 up duluan. 2-0 up ya. Ya jadi sebenarnya waktu itu Dwayne Wade happened. Cuma maksud gue ngerasa pada masa itu cukup difavoritkan lah ya si Mavericks. Yang akan juga dinilai ketika chip. Nah ini di bagian yang agak tricky nih, yang menurut gue akan tetap bikin dia agak underrated, bukan perfectly rated ya. Karena dia setim sama Giannis. Ya, nggak kayak Dirk yang 2011 ya. Yang isinya role player semua. Ya sebenarnya Jason Terry on a given day bisa naik tuh jadi micro scorer. Sama Dame sekarang. Dan yang agak absurd kan dari final 2011 itu adalah JJ Barea men. Dwayne Wade aja bingung gitu. Kenapa nih orang kuntet putih ini bisa sejago ini di final 2011 gitu. Cuman yang menambah sebuah legenda adalah ketika lo juara, oddsnya kayak apa dan lo ngalahin siapa. Yang bikin Dirk itu terasa hebat karena dia nge-carry timnya Heatles ya di final lawan Heatles. Sebelumnya ngalahin Kobe, sebelumnya ngalahin KD. Jadi kayak lo nge-slay 3 pemain yang pada masa itu ya udah itu jagoannya gitu. Yang bikin Jokic terasa hebat bagi gue adalah in his run dia bisa bilang gue ngalahin Kevin Durant dan Devin Booker dan gue ngalahin LeBron James. Dan ini yang paling penting, and we'll come back to this dalam topik ini, dia ngalahin Anthony Davis. Itu menurut gue signifikan banget. Interesting. Nah itu nantinya makanya harus dilihat gitu. Ketika kalaupun Bucks jadi juara ya, siapa yang dilawan dan kontribusi dia tuh kayak apa gitu. But I can understand why he's overrated.
I can understand why he's underrated. Gua agak leaning ke sana. Mungkin nanti tinggalin di kolom komen kali ya. Menurut lo Dame itu di tahap ini di Jumat pagi tanggal 21 Desember 2023 Damian Lillard itu overrated atau underrated. Nah, kita ngebahas yang paling aktual di segmen In the Paint. Nah kan di awal tadi gue sempat ngomongin soal kejutan-kejutan ya. Bisa dibilang ada hal-hal di NBA yang surprisingly good dan surprisingly bad. Ya, ini mengejutkan in a good way dan mengejutkan in a bad way. Gue mau mulai dengan apa yang gue sebut dengan hangover setelah NBA cup. Setelah Piala Ciki nih kayaknya ada hangovernya nih yang agak aneh gini. Lakers dan Indiana Pacers walaupun pagi ini Pacers menang lawan Hornets lah ya, itu harusnya lu bisa menang. Tapi yang menarik Lakers nih, hari ini di saat podcast ini diambil, dibantai sama Chicago Bulls. Gue lihat di grup box out, anak-anak pada bilang ini sebenarnya adalah audisi pemain-pemain Chicago Bulls. Siapa yang mau ikutan LeBron Lakers pindah kan ke Zach LaVine, kayaknya mau di trade gitu ya. Nah, tapi Lakers dan Pacers melempam habis in-season tournament. Kita mulai dengan yang seremonial dulu deh. Lakers menaikkan banner in season tournament dan jadi bahan ceng-cengan semua pandit. Sikap lo soal itu gimana menurut lo? Apakah itu pandit yang lebay, Lakers yang lebay? Kayak where do you stand on that, bro? I think harusnya biasa aja, kayak lu habis juara gitu ya. Dan pertama gitu. So animonya pasti dapat banget kan. It's fair lah, dan lu kayak kalau bilang itu quote unquote kayak Nora atau apa ya, you have 17 other banners to show that. Santai. 17 right? Ya, adil. Dan menurut gue ini sih, lagi-lagi kita harus ingat bahwa in season tournament itu suatu hal yang baru. Nggak ada presidennya di basket. Lo naikin 2 banner untuk 2 kompetisi karena nggak pernah ada 2 kompetisi. Itu hal yang biasa. Lagi-lagi kembali ke sepak bola di mana ada berbagai macam kompetisi. Arsenal deh tidak pernah juara Liga Inggris sejak 2004. Itu banyak kok di stadiumnya kita menang FA Cup tahun segini dan emang yang paling sering menangin FA Cup itu Arsenal gitu kan. Jadi itu menurut gue karena pada belum biasa aja gitu. Itu cuma excuse buat old heads kelihatan. Kan belum tentu kan. Kalau misalnya dulu David Stern ada incident tournament di tahun 90-an, mungkin aja. Bisa aja Michael Jordan abis itu naikin 1, we never know kan gitu. Cuma 1 tapi. Cuman lo ngelihat Lakers agak drop. Karena gue tuh saham gue ke mereka. Bahkan gini, kita kan we always debate about defense against offense. Momen dimana iman gue cukup goyah kembali ke pandangan konservatif bahwa defense memenangkan kejuaraan adalah ngelihat Lakers menang NBA Cup. Nah, dengan lo ngelihat penampilan mereka setelah in season tournament, kans juara mereka, like how tingkat keyakinan lo di Lakers tuh setinggi apalah gitu. Dan coba jelasin apa. Kayak lu, kalau gue sih justru naik malah setelah juara ya. Jadi ketika mereka juara gue ngeliat kayak oh ini tim bisa juara. Apalagi kalau misalnya mereka nuker Caruso, datengin LaVine. Maksud lo dapetin Caruso? Sekarang tuh udah bisa. Tapi nanti kalau misalnya dapat Caruso dan LaVine, bisa lebih lagi. Nah, my point adalah karena lu ngeliat ceiling mereka ketika mereka hitting all those open 3-point shots, it's absurd. Kayak 5 pemain hitting 40% of their threes ya di sepanjang in-season tournament. LeBron was hitting like 55%. Walaupun nggak akan segitu nanti di playoff, tapi if mereka mendapatkan playoff ini kan masalah apa namanya itu momentum kan. Kalau momentum lagi pas aja tuh untuk 3 minggu, they have a fighting chance. Ya ini yang tricky itu menilai. Sekarang gue jadi agak bias menilai pertandingan reguler setelah ngeliat in season tournament, right? Karena yang terasa seperti meaningful basketball di mana kita nih take it seriously nih dari segi karena gini, ketika playoffs kan yang beda dengan musim reguler adalah level perencanaan. Ya, jadi dalam situasi yang lebih terencana, yang lebih dipikirin, Lakers tuh naik. Kalau lo nyebut soal 3 pointnya jadi wangi ya, itu kan sebenarnya justifikasi buat offense ya sebenarnya ya. I'm sorry B, tapi gue akan double down dan gue akan ngebela defense. Lakers itu ngalahin Pacers di final dengan 3 pointnya bau banget, dengan hampir nggak. They probably made one, I think 2 3 point like right. Tapi gue ngelihat this is not offense Indiana melempem menurut gue. Defense Lakers jago banget. Dan gue teringat di in-season tournament, gue akhirnya lumayan ngebeli saham. Semua pandit ex-pemain NBA yang bilang harusnya pemain defense paling jago tuh Anthony Davis.
Karena dia itu mengerikan banget di backline. Dari kemampuan dia buat nge-close out penembak, terus balik just in time, sehingga yang tadinya kosong di bawah ring itu mikir 2 kali. I mean, harusnya that's kind of like Giannis in a way. Cuman I think Anthony Davis insting defense-nya lebih bagus gitu ya. Gue teringat betapa tim ini tuh bisa mengerikan. Dan satu hal yang sangat jelas adalah Lakers tuh kayak memperlihatkan identitas gue, ya emang tim kayak gini. Gue adalah tim defense, ya, dengan duo, the best two-way duo in the league, AD and LeBron. And two-way offense-nya juga when they need to click. Apakah mereka akan selalu wangi? Enggak. Apakah akan cantik? Enggak. Tapi stopping those two itu susah banget, and that's where the offensive side masuk. Jadi gue agak melihat ya hasil-hasil drop mereka setelahnya, ya itu sesuatu it's probably level intensitas, they're not as dialed in seperti ketika di NBA Cup. Kemarin juga AD was relatively healthy ya. Yes. Kemarin beberapa pertandingan terakhir itu sempat diistirahatkan lah, dan setelah juga ankle-nya sempat sprain ya. Iya, ini ada yang ngebandingin juga ya, soalnya kan itu kan kejadiannya di pertandingan lawan Spurs ya. And then there was one moment si Wembanyama tuh juga agak jatuh. Ankle-nya iya, terus masih main. Tapi ada yang bahas tuh. Jadi sekarang sering banget pemain tuh kayak cedera ankle kayak Devin Booker, dia main lagi di pertandingan itu. But then di pertandingan berikutnya ya, adrenalin ya. Ya di istirahatin mungkin cederanya berasa, I don't know gitu. Gue gak tahu apakah ada perubahan cara treatment. Cuman kayak gitu karena kalau lo in game sprain pasti lo kan gak terlalu kerasa karena adrenalin lo tinggi kan. This is like medically. Jadi kayak ini mungkin gini. Toleransi jadi lebih ini. Gini kan kemarin dokter Tirta kan diundang ke football. Nah mungkin kita harus ngajak. Soalnya dia pas gue nonton tuh, by the way guys check out deh episodenya football yang ada Tirta. Istilahnya dagingnya itu lumayan banyak tuh pembahasan medis. Dan dia nyebut DBL sebagai contoh yang lebih baik dibandingin bola actually. Dari segi nutrisi dan lain sebagainya. So go check that one out. Anak zaman sekarang emang lebih berisi. Ya kan emang harus seperti itu kan. Pacers juga agak melempem walaupun hari ini menang. Ini lo menulis Haliburton got the spotlight we all wanted. Lo mempertanyakan apakah sinar the lies too big, apakah sekarang dengan semua atensi ke dia ternyata gak sebegitunya. Pendapat lo sendiri soal itu gimana? Menurut gue ini agak, kalau gue menginterpretnya kayak bukan berarti dia gak bisa di big game. He's a big player, he's a good player. Tapi dengan sekarang dengan lu kayak sample size semakin banyak kan. How to stop Haliburton, filmnya makin banyak nih. Bahan untuk menganalisis makin banyak. Dan setelah Lakers, sebenarnya di awal musim Magic udah melakukan hal itu tuh. I think one of the worst games Haliburton mainkan di musim ini tuh melawan Magic. Tapi nggak banyak yang nonton lah ya Magic Pacers jam 3 pagi tuh. Jam 3 pagi. Nah, fast forward ke IST Finals. Oh, itu udah grand spotlight. Kelihatan tuh, oh, we can stop this guy. Yeah, well, you have the personnel. Yeah, you stop this guy dengan defense yang jago banget kalau menurut gue. Come on, the best defensive performance I've seen this year adalah Lakers di final NBA Cup. Tapi lu tahu blueprintnya kan? Kayak pendekatannya gimana? Oke. My big has to show, dia harus naik ke arah screennya big which is always easier when you have a good and fast big. Fast big. Tapi ya lu bisa mengatur personal lu kan jadinya kan. Dan setelah beberapa hari terakhir, walaupun juga ada klaim bahwa Hali is not fully fit ya, but still I think ada sedikit yang berbeda lah dari game dia, the way he reads the game. And I think that's musuhnya memperlihatkan skema-skema coverage yang nggak vanilla lah. Karena sekarang kayak ini orang, to put it in perspective ya, 20 point and 15 assist game tanpa without any turnovers ya. Tanpa turnover. Dia itu udah 2 kali berturut-turut ngelakuin di 2 instance berbeda, dan udah 4 game. No other player in the history of NBA has multiple consecutive games. So basically orang jadi kayak tersemangat kayak I won't let this guy do it again against me. Jadi people will throw coverages at him, dan I think there's a coincidental ada correlation juga setelah IST. Mathurin's numbers go a bit way up from a scoring perspective ya. Sama Nesmith juga, jadi kayak banyak pemain-pemain lain yang naik karena people are putting more attention to stopping Haliburton and make the other guys defeat them. Ya ini kan sebenarnya taktiknya adalah bikin bolanya lepas dari tangan dia, tapi lepas ke situasi di mana tembakannya itu juga nggak bagus.
Nah ada satu klip dari final NBA Cup kemarin, ketika LeBron itu ngambil steal pertama, di awal pertandingan, turnover pertama. Ya. Nah yang dibahas tuh adalah pertama Anthony Davis dengan kesigapannya itu defender yang panjang, bisa bikin hands up. Bisa bikin umpannya Haliburton tuh tidak secepat biasanya. Ya. Dia mikir dulu lah, kayak hesitate sedikit. Nah, permasalahannya dalam situasi itu adalah LeBron itu ngejagain pemain yang tidak terlalu mengancam dari segi tembakan, yaitu Obi Toppin. Jadi dia bisa ngegambling. Gitu. Jadi sebenarnya favorability-nya tuh seperti itulah gitu. Cuman kalau gue ngerasanya Haliburton adalah pemain yang pintar. So, ini kayak lu main catur, tinggal dia cari cara ngelawan caturnya. Bagi gue yang sebenarnya makin mengganjal kalau ngomongin Pacers adalah defense-nya itu non-existent. Emang jelek banget. Karena gini loh, gue nggak ngomong ini untuk nge-support defense lebih penting dari offense ya. Tapi lu harus punya defense yang layak, yang jeleknya tuh nggak pakai banget. Ini tuh jelek pakai banget, gitu loh. Kayak nggak ada defense-nya. Nah, menurut gue ini masalah personil ya. Apalagi di wing lah, ada satu statistik yang damning banget. Semua pemain wing itu, mau dia sebenarnya B aja, mau Kyle Kuzma sekalipun, dia jadi jago banget ketika lawan Pacers. Kalau nggak salah ya, naik semua, jadi kayak semua 30 points season gitu kan. high-nya pemain-pemain yang wing itu. Nah, jadi ini that's the bigger problem kalau buat Indiana. Dan permasalahannya kembali ke wing defender ya. Pagi ini gue liat Aaron Nesmith tuh udah lumayan kelihatannya wangi dan defense-nya bagus. Cuman dia pun menurut gue limitasinya adalah agak undersized. Nah, lo sempat mention tuh, gue lihat lo mempertanyakan Rick Carlisle kenapa nggak mainin Jarace Walker ya. Jarace Walker mainnya kan bagus di G-League ya. Ini maaf yang ngomongin ini kebanyakan, tapi bentar lagi kita bakal ngomongin Warriors kok. Biar makan. Ya. Jarace Walker itu ada satu blogger Pacers yang gue percaya banget, namanya Caitlin Cooper. Follow itu salah satu perempuan paling pintar lah ngomongin basket di Twitter, breakdownnya. Dia ngumpulin klip defense Jarace Walker di G-League. It's not that good. Banyak banget lapses, banyak banget open. Dan yang harus diingat juga, gue ngerti banget lah pasti defense-nya Indiana jelek, itu salah Rick Carlisle juga. Menurut gue persepsi akan jendela sih. Kayak lo punya berapa waktu seberapa banyak dari manajemen lo untuk membiarkan prosesnya terjadi. That's Gua menduga Indiana tuh jendelanya tuh agak panjang di ownership-nya ke Rick Carlisle. Karena sebelum Rick Carlisle masuk itu stop and start banget dan agak mentok gitu. I'm not saying he's right, cuman menurut gua ada kondisi-kondisi yang menyebabkan sejauh ini dia agak legawa dengan defense yang seperti itu. Pelatih kita kan ngeliat lapangan. Kita ngeliat dalam sesi latihan tuh apa yang terjadi kan. Gitu sih. Tapi gue sangat ngerti kalau mau dibilang. Ya fakta lah. Indiana tuh defense wingnya tuh jelek banget gitu. Let's keep it at that. Kita harus ngomongin Warriors sudah 20 menitan. Warriors kan kayaknya kemarin tuh kita bikin segmen soal bagaimana ini akhir dari kejayaan mereka nih. Tapi di saat podcast ini diambil, rekornya sudah membaik jadi 3 kali menang sekali kalah. Semenjak Draymond akhirnya oke deh, lu suspended indefinitely. Kayaknya lu instingnya ketika lu mukul orang terus yang dipukul itu ngomong I think this brother needs help gitu ya. Menurut gua sih udah cukup kronis gitu ya. Yeah. But they have been playing better. Wiggins dipindahin ke bangku cadangan. Kuminga mainnya lebih sering. Podziemski rookie yang kalau menurut Draymond Green sendiri nggak ada salahnya. He's the best man. Ya, tapi si the big guy ini yang mengejutkan gua nih. Walaupun baru kayak main 2 pertandingan, si siapa TJD siapa Trace Jackson Davis. Yeah. Anak kayak Dale Davis. Beneran anak Dale Davis? Yeah. Dale Davis yang ini anak? Iya. Kok bentukannya gak kayak bapaknya sih? Karena ada Jackson ya. Enggak maksudnya apakah enggak itu lo beneran apa bohongan? Gue gak tahu itu. Abis kemarin waktu siapa namanya itu dia ngeblok Jaylen Brown ya waktu lawan Celtic. It was a game winning block lah itu menurut gue. Iya. Reggie Miller ngomong, if that's not Dale Davis then I don't know. Oh menarik ya, tolong ada yang cek faktanya, gue baru tahu. I'm googling right now. Oke, ya udah, enggak. Jadi gimana nih? He is right. Anaknya Dale Davis. Oh bukan yang salah. Yeah. Oh benar, Dale Davis is Jackson Davis' brother.
Oke. Dia nikah sama kulit putih Dale Davis. No, ternyata nama depannya itu pakai Ray Jackson. Abis itu yang kayak his father after Dale Davis left the family or something. Oh oke. Enggak maksud gue dia anak biologisnya Dale Davis atau enggak? Oke, berarti Dale Davis menikah sama kulit putih gitu. Maybe, I don't know, man. Soalnya there's no way dia seputih itu gitu. Makanya gue agak resesif juga, I mean, dari siapa tahu. Nah, iya. Kembali ke Golden State Warriors. Ya. Steve Kerr. Ini lu udah ngerasa, kita kan selalu ngatain dia rotasi. Ini udah kelihatan gak nih cara buat Warriors bangkit nih? Ini kan apalagi kemarin ngalahin Boston kan. Right? Recap final 2022 lawan tim terbaik di wilayah timur. Menurut lo Warriors ini sudah bangkit belum nih dari kuburnya nih? Apakah mereka sudah membuktikan bahwa kita semua salah ngomongin mereka? Yes. Oke. Kenapa tuh? Kayak kan lu yang gue tuh nggak se-high itu on the Warriors. You were the high one gitu di awal musim. Yes. Nah, jadi coba lo jelasin nih buat yang nggak ngerti gitu kan? Kayaknya sih permasalahan di awal musim kan semua tidak perform, semua performnya jeleknya bersamaan gitu kan. Wiggins jelek banget, Clay jelek. Cuman Steph dong yang I think at one point yang nyetak 20 plus poin for first 10 games cuman Steph. That's something that's a bit alarming kan and concerning. Lalu Steve Kerr masih percaya, and I think the trio atau the quartet Wiggins, Clay, Green sama Curry, mereka bisalah mendapatkan benefit of the doubt. Oke lah, sebentar lu masih mau nge-trade Clay? Nanya aja sih gue. Sekarang? Iya. With this, I think tergantung sih. Masih. Masih, oh iya. Kirain. Lagi lumayan tuh dia. Lagi bagus banget. But I would still say that I mean, like, shooters can be replaced. Gini deh, gue bantu deh. Gue cuma akan bilang dia tidak untradeable aja. Udah itu aja. But basically dari segi rotasinya sendiri, benefit of the doubt-nya udah kayak oke lah, nggak bisa nih ternyata. Dan setelah Green kena suspension, why not mix things up, right? You put Kuminga in the starting lineup, you put Podziemski in the starting lineup. Dan I think Podziemski memberikan sedikit kayak Kuminga sama Podziemski ini menggantikan Wiggins sama Dre agak cocok. Karena what Dre brings to itu adalah kayak the IQ and all stuff, right? And the defense and the physicality. Kuminga can bring that. Walaupun IQ-nya nggak setinggi Dre, but Podziemski's IQ is really good sehingga menutupi beberapa lapses. So kayak physicality-nya Kuminga menggantikan Wiggins, IQ-nya Podziemski menggantikan Draymond Green in the defense. Di offense agak kebalikan. Podziemski can give that spacing yang dulu Wiggins berikan di tahun 2022, dan Kuminga can give like explosiveness of the bounce ya. So it changes a bit of the dimensions. Kalau gue ngomongin apa yang gue suka dari Warriors ya, khususnya kan yang gue tonton sebenarnya pertandingan lawan Celtics lah, dan itu it's a marquee matchup lah. Lu lawan tim peringkat 1 di Timur, ulangan final. Lu ngelawan tim yang banyak orang bilang akan punya the best regular season team gitu. Tapi gue akan ngomongin Celtics gitu. Mereka ada beberapa hal yang gue nggak ngerti kenapa masih kayak gitu. Nah tapi kalau ngomongin Warriorsnya sendiri, yang gue suka dari TJD ini adalah, lo liat deh komen di video box out kemarin, ada yang merasa jeleknya Warriors tuh nggak punya big man. Apakah menurut gue statement itu agak simplistik? Iya, because you need more than that. Cuman dimensi big man yang diberikan sama si TJD ini, si Trayce Jackson Davis ini cukup signifikan, kelihatan dari blok-bloknya. Tapi yang menurut gue paling penting adalah pemain yang mainnya bagus, kecuali beberapa miss shot di pertandingan lawan Celtics, adalah Chris Paul. Ini mungkin teman-teman kita tuh Vel nih bakal coli abis dengerin apa yang gue omongin sekarang ya. Chris Paul, I think he had 0 turnovers, he had like 12 assists di pertandingan itu. Yang gue nggak ngerti sama Boston adalah kenapa lo nggak bisa ngeeksploitasi dia habis-habisan. Tiap kali itu Jason Tatum sama Jaylen Brown posting on him ya. Dan tentu dia membuat that pass to Steph ya, and itu shotnya gila banget sih. Itu menurut gue Derek White itu defense-nya tuh bagus loh. Someone said close out. Derek White is not the best defender. I'm like, arc tembakannya tinggi banget. Enggak, lu mau naruh siapapun ya. Itu kalau arc di One Piece itu one arc tinggi banget, lama banget, terus ujung-ujungnya masuk ya. Trayce Jackson Davis itu ngasih role partner buat Chris Paul. Dan menurut gue itu penting banget. Yes, dia rolling hard terus, dan itu yang sebenarnya entah jadi lob atau ngebuka space buat mid range Chris Paul. Itu kelihatan banget. Jadi kan gini,
kenapa ada Chris Paul di Warriors? Biar lo punya satu, Steph bisa lebih main off ball ya. Dan yang kedua adalah biar lo ada variasi permainan. Lo bisa mainin pick and roll lebih banyak lah gitu. Lo punya Warriors tuh kayaknya untuk jadi tim yang defense banget itu akan selalu tricky lah gitu lah ya. Kalaupun defense-nya bagus, image orang tuh bukan dia ini tim defense, they're an offense. And if you wanna double down on that, lo ningkatin variety-nya gitu. Jadi menurut gua bangkitnya si Jackson Davis ini akan ningkatin satu elemen ya, yaitu bagusnya Chris Paul. Belum mau tahu, I think this is a really really good stat. Apa tuh? Mereka trio yang tadi lu bilang main bareng 36 menit. Siapa tuh? Trace, Chris Paul, Trace Jackson Davis sama gue masukin Dario Saric into the equation. Oh Saric ya. Karena lu bilang tadi kan one of the perfect role partners buat Chris Paul. Chris Paul itu Trace Jackson Davis. Sebelumnya itu sebelum TJ dia masuk rotasi, the role partner buat Chris Paul itu adalah Dario Saric. I think they were the top 10 combo dari segi assist ya. Jadi dari Paul ngoper ke Saric, top 10 combo. Itu roll aja tuh dengan pick and pop ya. Jadi kalau itu deadly. Oke, jadi buat yang mungkin nggak familiar, kalau roll tuh dia si big man-nya dia nge-roll ya. Ke dalam dia. Dalam buat biasa lob atau apa. Kalau pop dia keluar tuh sampai bola shoot gitu. Nah, itu counter for defensive coverage lah. Nah, this being said, dengan adanya Trace Jackson Davis sekarang, plus ada Dario Saric, lu main kayak gitu, like the double screens or like the double drags with Chris Paul, atau main dari elbow horns gitu, itu nama-nama set B. Lu kadang-kadang lu harus jelasin ini belum tahu gitu. Main di mana Chris Paul yang ngasih pick itu 2 orang, either TJD sama Dario Saric, itu mematikan karena lu memilih mana, lu memilih jaga yang ke dalam Trace Jackson Davis. Saric gonna be open for the 3. Right? Chris Paul dengan gampang akan behind the back pass atau kick out pass. Lu milih jaga dua-duanya, pasti defender yang ngejaga Chris Paul akan ketinggalan. Lu milih switch, Saric can take the mismatch kan. Dan kalau lu milih jaga dua-duanya dan ngebiarin Chris Paul, the mid range will always be there. So sekarang mereka menemukan, dan dari 36 menit main, net rating itu plus 17. Jadi trio itu di lapangan, tim Warriors itu mencetak 17 poin lebih banyak per 100 possession dibanding lawannya. So I think you're right. I mean, like with this new, like the Podziemski and Kuminga and kind of this Davis, the infuse of youth yang digadang-gadangkan dulu dikira akan dibawa oleh James Wiseman, Moses Moody, turns out a couple of second round picks or nggak sih ya, kayak late not lottery picks ya. Yang kayak tapi kan gitu ya, kayak pick yang nggak lottery itu kadang-kadang tuh pemain yang udah siap NBA ready, lebih pintar, lebih dewasa sebenarnya, yang lebih punya urgency nih. Gue untuk bisa masuk ke sini tuh udah susah. Gue tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini gitu. Nah, cuma gini sih, dibalik semua hal baik yang lo bilang tadi, menurut gue tetap aja ada elemen game lawan Celtics itu Celtics yang mess up, man. Tatum ankle kan. Iya, maksud gue gini loh, gue tuh ini gue nggak mau panjang ngomongin Boston karena ini kalau kita ngomongin Boston Celtics aja ya, gue tuh yang nggak pernah ngerti sama Boston adalah lo udah so-oke ini. Nah, Boston justru adalah tapi gini, one caveat, mereka nggak bisa, kemarin nggak ada Porzingis ya, oke, fine. Dan ketika NBA juga nggak. Cuman yang gue akan bilang gini, kan kembali ke soal debat defense lawan offense, ya. Tiap kali Boston itu nggak berhasil, itu adalah argumentasi buat gue offense lebih penting daripada defense. Because gue nggak ngerti tim ini, ya. Dan sebenarnya hebatnya Boston adalah ekspektasi orang sebegitu tingginya. Because they're always in the conversation. Ya, Kendrick Perkins kan malah kayak gue nggak percaya nih Boston gitu. Walaupun Boston udah jelas ya. Tetap masa gue harus kasih gue harus kasih apresiasi. They're a good team, they're a contender, they're one of the favorites malahan ya. Cuman yang gue nggak ngerti adalah kenapa penyakit mereka tuh selalu sama gitu loh. Ada statistik yang menunjukkan Jason Tatum itu adalah satu pemain yang paling sering settle buat pull up shot. Padahal dia tidak efisien dari situ. Yes. Dan makanya kemarin tuh gue bingung banget ngelihat dia ketika dijagain Chris Paul, ketika Jalen Brown dijagain Steph Curry, kayak kalian ngapain gitu? Harusnya tuh barbecue chicken. Dan tapi mungkin ya terlepas itu semua, they missed 18 layups and 41 three pointers. Kalau mereka nggak bau kemarin, apapun alasannya, harusnya menang. Nah, that's where Porzingis ya really bahkan jadi valve lah ya gitu ya. Cuman maksud gue itu tanda bintang untuk ngomongin Warriors-nya. Ada hal-hal tertentu di dalam pertandingannya yang bikin resultnya tuh jatuh ke tangan mereka. Nah, gue bisa ngelihat nih Warriors lebih baik. Ya.
But contenders is a strong word. Lo lebih high ke mereka daripada gue. I don't want to bet against Steph. I've bet against Steph like a couple of times. Yeah, but menurut lo zaman sekarang, do you bet against Steph? Mana yang lebih riskan kalau lo ke Las Vegas? Betting against Steph, betting against LeBron, Jokic. betting against Jokic. Paling riskan ya. Gue akan bilang betting. Ya, si oddsnya paling lebih gede betting against Steph lah. Steph gitu. Nggak gini. Pertanyaannya lebih ke dua sih, karena kita lagi dan kita belum tahu offensive Phoenix tuh akan di level apa untuk menutupi defisiensi dari dari defense-nya. We can see Minnesota growing walaupun hari ini kalah lawan Philadelphia 76ers. Kita bisa lihat OKC monster. Nah, cuman pertanyaannya kita lagi ngomongin soal Warriors. Bisakah mereka melawan defense Lakers dan bisakah mereka menanggulangi offense Jokic in a 7-game series? No. Nah, itu yang bikin gue masih kayak they can be better, but I'm not sure apakah better tuh is good enough. Kalau 3-game series mungkin gue percaya. 3-game series kenapa? Karena yang tadi kita bilang kan kayak lu dapetin, apalagi nanti kalau semua udah balik ya, Green balik lagi dan rotasinya udah penuh 10 pemain, udah optimal. Lu tetap harus berpegang pada Clay getting this hot streak. Paul James sama Tracy Jackson Davis, rookies, not making any mistakes. Playoff pertama ya. And their playoff. Susah. Draymond Green emosinya nggak kemana-mana. Iya, itu yang paling. And Andrew Wiggins is Andrew Wiggins. Tapi dari semua faktor itu ya, ini kan kita nggak writing of Warriors sih. Kita cuma bilang agak sulit lah. Ketidakyakinan kita ini karena faktornya banyak gitu ya. Mana yang menurut lo paling penting dari semua faktor itu? I have one in my mind. Tapi kalau menurut lo yang mana? Clay. Yeah. Oke. Gue sebenarnya Clay kenapa? I mean like variasi shooting. Karena kalau yang lain tadi kan kayak Wiggins, you would get the defense and the finishing. Clay itu sekarang tinggal tembakan ya, defense-nya udah Draymond juga kan kayak emosinya udahlah, variasinya nggak segede itu. Terus Podziemski itu effort kan sama si TJD, all the other role players sama Kuminga, right? Variasi paling gede itu pasti di Klay Thompson shooting. Kalau buat gue bisa ngerti kenapa Klay Thompson juga selain buat gravitasi gravitasi Steph. I'm gonna go with Draymond Green. Variasi emosinya lebih. Lebih fluktuatif, lebih labil enggak. Cuman soalnya gini loh, ketika dia lagi good Draymond, bahkan ketika kalah pun when they play with Draymond they're very good. Gue lupa lah angka net positif minusnya 5 team lineup dengan Draymond gitu. Itu di offense ya. Lo punya 2 prosesor jadinya Chris Paul dan Draymond lebih menggila. Di defense sih sebenarnya lo ngomongin soal intelektualitas. Nah, gue nggak tahu apakah inteligensi Podziemski pintar banget, tapi si Joe Viray ini penulisnya Golden State ya, kemampuan Draymond Green scram switch kayak ngarahin pemain-pemain lain lu harus di mana, defensive playmaking. Karena gini, di playoff orang pasti akan mengincar mismatch. Ball, Steph Curry, dua-duanya di hand. Nah, orang yang akan bilang, hey Steph, lo kesini, Chris Paul, lo kesini, lo jangan ngapain, itu Draymond. Itu karena itu adalah hal yang paling bisa dieksploitasi. Timingnya juga harus pas banget. Timingnya pas banget. Draymond Green tuh penting banget. When he's good, ketika dia lagi getting ke dalam head lawannya dan he's making itu, nah. Getting inside the head tapi verbally bukan. Iya, verbally bener. Maksudnya kayak apa yang dilakukan ke Jalen Brown. Nah, ini kembali ke gue, Jalen Brown nih ada momen-momen di lu kenapa gini lagi sih gitu loh. That's another episode of it. Iya. Gue tuh gak ngerti. Gue tuh ngomong yang ini bukan buat ngatain Boston gitu loh. Gue ngerasa fans Celtics yang paling, lu kenapa masih kayak gini sih gitu loh. Highest player anyway gitu. Itu kurang lebih opini kita soal Warriors. Menurut gue sih akan bangkit. Cuman apakah bisa sampai ke wah nih nomor 1 juara nih, gue masih banyak keraguannya. Nah, ini kan kita ngomongin soal Draymond, ngomong banyak soal defense nih. Nah, ini panggung lebih. Ini tim-tim yang cukup mengejutkan musim ini. Semuanya bersinar dengan defense. Coba agak lo elaborasi kali ya. Sebelum kita menentukan tim mana yang paling jago defense nih. Rockets deh. 4 ya. Rockets tuh yang hebat dari defense dia apa? Walaupun lagi agak lempem. It's the combination of Van Vliet and Dillon Brooks sebagai point of attack defense atau yang menjaga pembawa bola awal ya. Yang menjaga point guard lawan atau inisiator lawan. They're really good. Dan improvement Şengün, kalau orang pasti ngelihat to the triple double numbers, right? Udah ngelihat si fadeaway-nya. Dirk Nowitzki. Tapi one of the biggest ini adalah dia in the pick and roll defense, dia sering nge-switch juga keluar kan. Itu nggak semudah ditembus waktu Jokic awal-awal karirnya. So I think
In that sense, jadi lu lagi bilang defense dia lebih canggih daripada Jokic di awalnya. Cuma kayaknya kalau Rockets ya sebenarnya schedule dia belum susah banget. Awalnya. Ya, apa namanya sekarang udah mulai mendekati 500. Kita ngomongin tim yang rekor lebih bagus, Magic. Orlando Magic nih men. Ini yang menurut gue yang sebenarnya paling nggak disangka soalnya sekian lama jelek. Lo ngebandingin dengan Knicks ya. Knicks tuh defense-nya agak drop ketika Mitchell Robinson yang di tim fantasy saya itu cedera. Tapi defense-nya masih bagus menurut lo kenapa men? Siapa? Si Magic. Walaupun kehilangan Wendell Carter Jr. Kes Goga Bitadze yang lu di... bos, jago banget. Oh, kenapa? Coba dijelasin. Lo harus menjelaskan. Orang tuh nggak banyak nonton Goga gitu loh. Lo harus langsung jelasin gitu loh. Orlando Magic ini menarik kan. Jadi dia salah satu tim yang bisa men-stop Indiana Pacers sebelum Lakers did it. And gave the blueprint to everyone. Karena yang tadi Jalen Suggs itu sama kayak Rockets. I think good defense starts with good POA ya, good point of attack defense. Kalau lu punya yang jaga di perimeter jago, akan susah mereka menembus. Ini kayaknya sekarang gini ya, apa namanya perimeter defense nih lagi agak naik ya. Pentingnya itu terus. Ya, dan jagonya itu orang pasti ngeliat kayak Jalen Suggs, really good. I love him. He's my DPOY right now. Okay. But there's also one name yang pengen gue throw out, and that is Anthony Black. Okay. The Magic are actually better defensively ketika Black di lapangan. Dan ini agak coincidental sama Fultz cedera, Black yang masuk starting lineup. Their defense just kept on getting the same. Apa yang bagus karena gue yakin banyak Black rambut ya. Banyak yang nggak tahu Anthony Black siapa bro. Gak ada ini makanya si Rahman masukin pemain yang lo bahas gak ada. Gitu. Itu menandakan betapa orang tidak tahu. Kita semua ini basketball muggle bro. Gue kan ini Magic ya pas. Iya. Anthony Black tuh berarti Harry Potter nggak? Sirius Black maksud lo? Terus Sirip kamu tak? Tapi dia rambutnya bagus. Ya oke, terus defense-nya gimana? Lo jangan kayak Aun di bola ngomongin ganteng lo. Awas lo. Defense-nya bagus sih. Bagus. Dia tangannya panjang. Dia he's like comparison waktu kami bikin ini ya draft waktu itu Lonzo Ball defensively. Offensively belum nyampe processing levelnya Lonzo, but defensively is really long, 6'6". Nah, gue menemukan sebuah korelasi nih. Lo ngomong tadi kenapa Knicks nggak se-oke Magic ya? Semua tim yang jago defense ya, panjang semua pak. Coba deh, selain Magic, OKC, Chat. Rockets juga itu panjang Eason, gitu. Amen. Nah ini lo yang nulis OKC ini jadi tim yang sangat two-way karena si Chat man 16 blok di dua pertandingan terakhir ya. Sebelum game hari ini nggak main ya. Last 2 games 16 blocks. Wow. Again, yang gue suka jika kalau OKC ini narik defense agak 2-3 tahun ke belakang karena sejak Daigneault take over mereka rebuild. Identitas pertama yang dimasukin itu defense, the Aaron Wiggins, Lou Dort, semua lah. They drafted Jalen Williams. I mean Jalen Williams, J-Dub is a good offensive player, tapi defensively is really sturdy juga. Jalen switchable. Dia I think kalau nggak salah dia leading NBA di charges drawn. Jalen ya yang the center. And then sekarang ada Chat udah jadi jangkar. People will say, he's gonna bully him. Yeah, Embiid can bully him, Jokic can bully him, but lawan Denver kemarin 7 blocks. Nah, kalau ngomongin defense ya, yang paling menarik sebenarnya ngomongin tim terakhir ini sih. Tim yang nomor 1 defense-nya. Minnesota Timberwolves. Walaupun hari ini dibantai sama Embiid ya. Tapi menurut gue tuh Embiid yang jago banget aja sih sebenarnya. No, that's good. Tapi menurut lo defense mereka ini level contender nggak? Mereka sekarang nomor 1. Ya, you can see that. Ini yang pas lawan Miami Heat. Harusnya ada. Sebelah itu pasti ada, di kanannya pasti ada Gobert. Iya. And imagine ya, lu yang ngejagain udah 6'10" player. Ya, si Jaden. Agility-nya mirip point guard. Jalen McDaniels. Gue lupa Jaden. I always keep that. You have Cat yang lebih engaged di defense sekarang. And with this, he's a 7-footer man. Dia giniin tangan lo. Tadi lu bilang Anthony Davis bikin Haliburton ini. You have also a 7-footer gitu. And then kalau lu udah bisa ngelewatin itu, there's Rudy Gobert. Ya jadi gue sebenarnya nonton tuh pertandingan Minnesota lawan Miami. Karena kan lo kan yang sangat high banget on Rudy Gobert kan. Tapi akhirnya gue menyaksikan dengan kedua mata gue. At least di pertandingan regular season, Rudy Gobert tuh gak se-exposed situasi biasa. Because kalaupun dia ketarik ke depan atau apa, yang ngeganti ini tetap panjang. Tim ini panjang. Bahkan orang paling kuntetnya aja si Nickeil Alexander Walker aja has a 6 foot panjang span gitu. Ya mirip-mirip sama saudaranya dia. Iya, dan Anthony Edwards kalau lagi ngegas, he's a great point on
point of attack defender gitu. Jadi solid banget. Cuman gue pengen kalau soal Timberwolves ya, at the moment secara statistik they're the best defensive team in the league. Gue nggak tahu apakah sebenarnya mereka the best ketika playoffs nanti they're gonna be the best defensive. Gue masih bisa ngebayangin Lakers lebih oke sebenarnya defense-nya. Simply because di playoffs nanti. Yes, ya karena Anthony Davis-nya juga. Sama gue pengen lihat ini untuk mungkin kasih tambahan 10-15 pertandingan karena tim-tim lain itu 3-pointnya drop ketika lawan Minnesota. On open shots mereka turun di bawah average. Jadi emang kayak Knicks beberapa musim yang lalu lawannya tiba-tiba jadi agak bau. Iya, tapi at least dari eye test, dari stats obviously, dan dari testimoni tim-tim gede yang kalah lawan mereka. Ini tim defense-nya itu emang bangsat gitu. Dan setidaknya nih, ini kan si siapa GM-nya si Tim Connolly ya, yang tadi di Denver. Kelihatan nih blueprint yang pengen dia bangun. Ini kembali ke identitasnya tim Russo. That's their defense team first. And I think kembali lagi nih, I'll always go back to this ya, offense lawan defense. Jawaban konklusif gue soal itu tau gak apaan? It depends on identitas tim lo apa. If you're a defensive team, then it will take your defense. Kalau lo identitas tim lo adalah offense, dan offense tuh bakal menggila. Defense lo secukupnya aja. Kalau menurut gue. Okay, and now the Minnesota Timberwolves itu adalah team. They're defense. So that's their identity gitu. Yeah, okay. Kelihatannya seperti itu gitu. And it makes sense kan. Ketika lo ngebangun roster, lo punya template. Gue mau bikin tim yang kayak apa nih, gitu. Dan tim-tim yang biasanya lebih ngeklik itu tim yang udah jelas identitasnya itu kayak apa. Nah, terakhir, jadi menurut lo dari tim-tim yang disebut tadi, yang defense paling jago siapa? I would say gue ada satu faktor lagi yang I wanna throw in. Apa tuh? Strength of schedule. Nah itu juga Minnesota sama Houston sebenarnya strength of schedule-nya bukan yang paling. Ternyata Houston tuh awalnya, tapi post after that road trip their strength got up karena mereka tuh ke Lakers, that California trip tuh naikin strength of schedule banget. But yeah, I mean like from that note, I would still say bahwa I think I gotta say Houston is my best defensive team. Really? Gue lebih ke Minnesota sih karena personilnya sih. Kalau menurut gue gini, if Houston tuh kalau pelatihnya bukan Ime Udoka, menurut lu bakal drop banget ya defense? Yes, and that's why I pick Houston karena with the faktor-faktor tadi kan kesebut nama Gobert, Chet, Sengun to a certain degree sama Anthony Black, Jalen Suggs atau Goga Bitadze, Medical. Jadi anchor-nya ada kan, ada jangkar-jangkarnya nih. Jangkarnya Houston itu nggak necessarily dipin on one particular player, walaupun ada Brooks, Van Fleet yang jadi jagoan ya. Tapi if you put Tari Eason, Amen Thompson, Deshaun Tate, Jabari Smith Jr. yang masih gue bagus, and Sengun, and you have Jeff Green, sis veteran, dan you have Ime Udoka, kayak yang mengeracik itu semua. Kalau ada yang missing atau cedera, the drop off won't be that bad. Oke, karena gue malah akan bilang drop off-nya tuh justru Minnesota akan lebih. Makanya that's why I'm picking Houston. Gue ke Minnesota because ya pastilah gini, drop off-nya akan ada. Karena Gobert sebegitunya presence-nya, ya. Cuman nggak ada Gobert pun, hampir semua pemain di starting line-up-nya Minnesota, itu secara percentile kalau ngomongin defensive EPA itu elit semua. I think it's because they play with Gobert. I think if you look at the EPA without Gobert, I'm not. Nah, gue belum tahu juga. Gue juga itu belum tahu gitu loh. EPA IPM itu yang di dunk center itu emang nggak bisa lu sort on off-nya. Jadi menurut gue sih agak ke bawah Gobert. But to your point, I mean supporting that, defense Minnesota with and without Gobert sama angkanya. Nah makanya itu dia gitu. So I would like to see if Gobert was like let's say out for a week or two. Apakah ada fluktuasinya? Oke, fair enough. Topik terakhir hari ini singkat padatnya, Jamoran balik, Grizzlies langsung menang. Bang bang bang. Buzzer beater. Ini by the way cek ya artikelnya Rahman di IG-nya Box Out sama Box ID. El Pistolero. Puisi El Pistolero. Gimana nih? Ini lu dia dropping his own. Iya, ini Rahman yang masukin gambar ini. Jadi Grizzlies lebih baik dengan Ja kan? Lu selalu bilang oh enggak, dia lebih. Dulu ada Tyus Jones. Tyus Jones oke baik. Tyus Jones. Ya tapi kan sang kelihatan lah emang tetap butuh seorang Ja lah. Karena ada Tyus Jones. Tyus Jones. Dia sana di mana sih?
Washington, kan? man. Ya baik. The full shit show. Enggak sih menurut gue ya bagus lah. I think it's about time. Gue sih cuma ngeliat semoga dia nggak ngelakuin yang aneh-aneh lagi. Ada ruang buat satu topik lagi. Ini yang terakhir. Detroit Pistons itu kenapa sih? Lucu banget bangsat. Kenapa sebapuk itu, men? I think it's just roster construction. This guy ini orang kasihan banget sih. Bukan Monty ya. Monty is getting paid. This is the highest. Dia yang paling mahal dibayar. Iya, ini dia kalau nanti dipecat pesangonnya gede banget loh. Dapat dari Suns, dapat dari ini. Iya. Menurut gua sekarang agak ini sih kayak. Do you think Monty Williams is a bit overrated? Nanya aja sih. Harusnya enggak sih. I mean like value yang tergantung objektif apa. Gue mulai kacamatanya apa? Gue mulai berpikir iya soalnya. Kalau kacamatanya sebagai team building sih menurut gue harusnya gitu bagus. Ya? Dia bukannya not a championship caliber winning coach. Dia team building dia bukannya di bubble di carry sama Devin Booker. Enggak. Like the camaraderie and all stuff. Iya. Tapi maksud gue kayak sekarang Pistons. Tapi dengan Pistons kayak gini sekarang ya, yang harusnya justru strength terbagusnya Monty Williams itu bisa digunakan, malah nggak ini kan. I think it's all about apa ya, kayak secara pemain di atas kertas menarik sih, tapi somehow nggak ada fit yang bagus di lapangan. Jadi I think we talk about this with Indian. Yang lebih salah itu adalah Troy Weaver apa Monty Williams malah? For now it's Monty. Karena I think Troy Weaver did all that he can untuk membawa. Dan kalau nggak salah di awal musim, I think they were playing okay. Yeah, now they're not playing well. Maksudnya gini, gue bahkan it's not about the win and loss, they're just playing bad aja, man. Playing bad. Dan bahayanya kayak gini lah tim muda again. Moral hazard yang kayak not willing culture gitu-gitu. Gue tuh pengen banget sebenarnya ke Detroit buat makan Wingstop, tau gak? Because you got free. Iya, enggak sebenarnya harusnya lo dapat gratis 5 wings kalau menang. Ya, tapi saking bapuknya Detroit Pistons itu si orang Wingstopnya nanya, apa lu mau gue kasih 5 wings kalau kalah gitu ya. Coba kalau Wingstop ya menang kalah kan promonya di hari Rabu ya gitu. Ya udah. Itu aja buat box out kali ini. Thank you buat yang nonton. Sampai jumpa mungkin setelah pergantian tahun lah, kita mau istirahat dulu. This is box out and we are out.